Bismillahirrahmanirrahim. Malam tidak akan sempurna jika tak ada bulan. Siang tidak akan sempurna jika tak ada matahari. Begitupun salam saya tidak akan sempurna jika tak ada jawaban dari kalian semua. Maka dari itu, hadirin wal hadirat, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur sehingga kita dapat bahagia di dunia sampai alam kubur. Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Dan jika ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah kerja, salah, karena monyet juga kerja. Jika ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih-lebih banteng pun bertenaga. Nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam, sehingga memungkinkan kita untuk hadir di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat menyertai salam kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, proklamasi yang tak pernah berdasi, proklamator yang tak pernah menaiki motor, bangsawan yang tak pernah makan bakwan, the best man, leader of leader. Siapa lagi kalau bukan punggawa dari segala punggawa, ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari lembah kehinaan menuju bukit kemuliaan, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang menderang, dari zaman Utsman bin Affan hingga dapat melihat wajah-wajah yang cantik dan tampan rupawan. Saya Nur Aini dan izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Amal perbuatan bergantung pada niat. Dari hadis Arba'in Nawawi yang pertama mengajarkan kita bahwa amal perbuatan sangatlah bergantung pada niat. Hadis tersebut berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Amirul Mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa niat menjadi dasar utama yang menentukan nilai dari setiap perbuatan. Perbuatan yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda bergantung pada niatnya. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan niat yang ikhlas karena Allah akan mendapat pahala. Namun, jika ia melaksanakan sholat semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka perbuatannya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayangkan sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas. Kapal itu akan tersesat di lautan yang luas, terombang-ambing oleh ombak dan angin tanpa arah tujuan. Ia akan menjelajahi lautan tanpa tahu kemana ia akan menuju. Dan pada akhirnya kapal itu akan terdampar di pantai yang tidak diketahui atau bahkan tenggelam di samudera yang dalam. Begitu pula dengan amal kita tanpa niat yang baik. Amal kita akan menjadi seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh keinginan dan hawa nafsu yang tidak terarah. Kita akan melakukan berbagai macam perbuatan tanpa tahu apa tujuan akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan kecewa karena perbuatan kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, niat merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat merupakan hubungan batin yang tak nampak, namun Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga niat kita agar selalu ikhlas dan benar dalam menjalankan segala amal perbuatan. Dengan niat yang lurus, amal ibadah maupun perbuatan duniawi yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga niat agar selalu benar dalam setiap tindakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Unzur maqala wala tanzur manqala. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.